Selamat datang kembali. Nah, kali ini kita mau bahas fenomena yang agak aneh ya, sekaligus bikin khawatir nih. Iya, apa tuh? Jadi ini kan harusnya udah masuk musim kemarau, tapi kok malah basah kuyup ya? Oh, kemarau basah itu ya? Hmm, Betul. Dan kita mau lihat dampaknya nih, khususnya buat petani tembakau di Ngawi, Jawa Timur. Gimana ceritanya? wah menarik tuh. Biasanya kan tembakau justru butuh kering ya? Nah, itu dia. Info kita ini dari laporan langsung di lapangan, jadi kita bisa dengar keluhan sama kondisi petani di sana. Yuk kita coba bedah bareng ya, apa sih yang sebenarnya terjadi? Oke, siap. Apa tantangannya buat mereka? Terus, ada upaya apa aja yang udah jalan? Siap. Jadi intinya ini kan anomali cuaca ya. Harusnya kemarau yang ideal banget buat tanam tembakau itu. Ya, Tapi tahun ini intensitas hujannya itu loh masih tinggi aja. Akibatnya ya jelas lahan kebanjiran, tergenang. haruh. Bibit tembakau yang baru ditanam, umurnya masih muda banget. Jadinya layu deh. Susah banget buat tumbuh. Ya ampun, kebayang deh pusingnya petani. Sumber kita nyebutin ada cerita dari Pak Abdul Latif. Ini petani di Desa Jambangan, Kecamatan Paron. Gimana ceritanya? Beliau ini udah tanam sekitar 27.000 bibit tembakau. Jenisnya ram. Udah 2 mingguan gitu ditanam. 2 minggu ya, masih baru banget itu. Iya, tapi ya itu, tanamannya nggak tumbuh maksimal, malah banyak yang layu katanya. Pak Latif sampai bilang gini, kami kewalahan untuk memperdalam selokan lahan. Karena intensitas hujan tetap tinggi akhir-akhir ini. Waduh, sampai kewalahan gitu ya. Banyak petani tembakau. Soalnya ya ini sedikit curhatan dari petani tembakau. Ini sebenarnya musim tanam tembakau. Nah, ini kendala kita dari petani. Ini intensitas turun hujan ini terlalu sering. Jadi lahan nggak bisa kering. Otomatis pertumbuhan tembakau kurang maksimal. Sedangkan kita mengandalkan galian, kita dalamkan lagi, kita cangkul yang lebih dalam, itu sudah tidak mengatasi. Jadi lahannya otomatis nggak bisa kering, terlalu basah, akhirnya pertumbuhan tembakonya terkendala kurang maksimal. Itu terus yang keduanya itu benih banyak yang lodoh karena dari efek dari jamur. Jadi kita benih pun kita juga sudah lodoh, terus kita tanam berarti kurang maksimal dari benihnya itu. Terus yang ketiganya, dari lahan kita kerepotan, kita kewalahan untuk mengeringkan atau sistem irigasinya ini, untuk memperdalam galian atau irigasi supaya bisa lahan untuk kering itu kewalahan karena kita tidak disesuaikan dengan intensitas hujan yang turun itu. Jadi ini mohon solusi dari pemerintah atau dari dinas terkait untuk arahan dan masukan untuk para petani tembakau. Ini dari saya pribadi itu hampir 27.000. Itu kalau dilahankan ya, kalau di kampung sebau. Ini Kondisinya banyak. sama semua Pak ya? Kondisinya sama semua. Ini teman-teman. Sulit tumbuh ya? Ya. Ini dari ram atau dari jenis tembakau ram Madura atau dari jenis rumpung itu ngeluhnya sama. Ini terlalu banyak turun hujan, akhirnya pertumbuhan kurang maksimal. Banyak yang lodoh. Dinas sendiri nggak ngasih tahu Pak untuk Sementara jadwal tanam itu Pak? Sementara ini belum ada tindak lanjut dari dinas. Soalnya ini alam Mas, nggak tahu nanti kalau mendekati kemarau atau kita nggak tahu. Yang jelas kami sudah memberi info ke dinas terkait. Kalau kita nunggu cuaca Pak, kita nunggu BMKB, info dari BMKB untuk mengenai intensitas turun hujan itu biar lebih berkurang, nanti kita ya terpaksa kita tanam lagi. Oke. Menurut laporan dari teman-teman petugas kami yang ada di lapang, ada di beberapa kecamatan itu yang sudah
melakukan tanam tembakau, yaitu ada di Kecamatan Ngawi, Mantingan, kemudian Kecamatan Paron, dan di 4 kecamatan atas. Nah, menyingkapi musim kemarau yang basah ini, diperkirakan awal kemarau kan di bulan Juni sampai Oktober. Sesuai anjuran kami mengarahkan para petani tembakau itu menanam tembakau di bulan Juni, sehingga memasuki awal kemarau hingga tanaman tembakau itu aman dari curah hujan yang tinggi. Untuk petani yang sudah terlanjur menanam seperti apa ini, Pak? Ya, kami anjurkan kalau untuk petani yang sudah terlanjur menanam, antisipasinya membuat parit di setiap petaan sawah itu, sehingga aliran apabila dia malam atau sore jadi hujan, air langsung mengalir hilang, sehingga untuk antisipasi tanaman agar tidak layu. Sejauh ini data sementara ada berapa Pak lokasi yang sudah melakukan tanam Kurang awal? lebih ada 100 hektaran lah yang sudah tanam. Kalau secara kualitas ketika masih terguyur hujan seperti apa kondisi tanaman tembakau? Ya, otomatis kalau tanaman tembakau apabila terkena curah hujan misalnya 3 hari berturut-turut pasti akan layu. Nantinya kalau ini kan baru umur 2 minggu 3 minggu. Nah, kalaupun bisa tumbuh lagi, otomatis akan ada penurunan kualitas, ataupun nanti akan tambah biaya kos petani untuk pupuk lagi, untuk pupuk setka lagi, supaya agar daunnya tebal lagi, akan tambah biaya lah intinya untuk petani itu.